Assalamualaikum teman-teman semua. Halo, kembali lagi dengan aku, Sherly. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang kegagalan, terkhususnya tentang gagal SBMPTN. Nah, gimana nih pengumuman SBMPTN kemarin? Yang lolos, selamat ya, karena jadi payah kalian selama ini sudah terbayarkan. Buat yang belum lolos SBMPTN, aku yakin kalian sama-sama hebatnya, karena kalian udah sama-sama berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk bisa menaklukkan SBMPTN ini. Aku yakin kalian udah berusaha semaksimal mungkin dengan mencurahkan segala waktu, usaha, tenaga, bahkan uang ya kan. Dan kalian itu pokoknya udah memaksimalkan semuanya gitu kan. Jadi kalian juga termasuk orang-orang hebat karena udah mau berusaha sampai di titik ini. Nah, berbicara mengenai gagal, aku dulu juga pernah gagal waktu SBMPTN tahun 2018. Sampai-sampai aku mutusin untuk gap year. Gap year ini istilahnya istirahat 1 tahun buat nyiapin SBMPTN di tahun selanjutnya. Ya, aku pernah sampai di titik dimana aku kayak nyalain diri aku sendiri, kayak kenapa sih bisa gagal. Padahal seharusnya kita juga perlu mengapresiasi diri kita sendiri, karena ya kita itu udah berjuang gitu kan di UTBK dengan saingan kita kan se-Indonesia banyak banget gitu istilahnya. Nah, kita tuh perlu mengapresiasi diri sebenarnya. Jadi buat kalian yang belum lolos SBMPTN, jangan terlalu menyalahkan diri kalian sendiri gitu. Jadi setelah aku sadar kayak dulu pernah diberi kesempatan sama Allah buat gagal, entah itu gagal SNMPTN, entah itu gagal SBMPTN, entah itu gagal di ujian mandiri. Kayak sekarang aku baru sadar bahwa wah, aku sangat bersyukur ya dulu pernah merasakan kegagalan itu gitu. Aku belajar buat ikhlas, aku belajar buat sabar, aku belajar buat merelakan bahwa mungkin waktu itu emang belum rezeki aku gitu loh. Kayak aku berusaha merelakan segala sesuatunya yang berjalan gak sesuai dengan harapan aku gitu. Aku juga belajar bahwa sebenarnya banyak hal yang patut kita untuk syukuri gitu kan, daripada kita sesali gitu. Dan aku juga belajar bahwa ketika kita menangis hari ini, belum tentu kita akan menangis di hari-hari selanjutnya atau di kemudian hari sampai selamanya, enggak, karena roda terus berputar guys. Dan aku belajar bahwa ketika kita gagal hari ini, belum tentu kita akan gagal selamanya, kita akan gagal seterusnya, enggak. Karena aku yakin setiap manusia itu merasakan kegagalan gitu, dengan versinya masing-masing, dengan kayak ceritanya masing-masing. Aku yakin setiap orang ngerasain itu. Yang membedakan kita dengan manusia lain adalah bagaimana cara kita menyikapi kegagalan itu istilahnya. Bagaimana cara kita melihat kegagalan itu dari segi perspektif mana sih gitu. Nah, lantas apa sih yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui bahwa kita gagal di SBMPTN? Yang pertama, jangan tahan tangismu. Ya, kalau kalian mau nangis, nangis aja. Kalau kalian mau kecewa, kecewa aja. Tumpahin semua rasa kekesalanmu, kesedihanmu, rasa kecewamu di hari itu, hari pengumuman, dan sampai hari-hari selanjutnya nggak apa-apa. Aku juga dulu kayak sedih banget sampai berhari-hari. Tapi jangan lupa untuk mencoba selagi masih ada kesempatan gitu. Ketika kalian masih ada kesempatan di ujian mandiri, jangan lupa untuk belajar di mandiri juga, kayak yang video yang aku bilang sebelumnya. Nah, terus juga ketika kalian masih diberi kesempatan untuk bisa daftar swasta atau menunggu pengumuman di swasta, ya jangan lupa untuk berdoa gitu. Kayak kita boleh bersedih atas kegagalan kita, tapi jangan terlalu dalam kesedihan istilahnya. Yang kedua, bermuhasabah diri. Bermuhasabah ini intinya kita introspeksi diri gitu loh, kayak kita kan gagal nih, kira-kira kita salahnya tuh di bagian mana, kita kurangnya tuh di bagian mana. Nah, ketika kita tahu nih alasan-alasan kegagalan kita bisa menyiapkan bekal untuk next time agar kita itu nggak gagal lagi istilahnya alasan-alasan yang kita tahu, oh iya mungkin aku gagal karena aku kurang strategi belajarnya, ini kurang bagus istilahnya, atau aku kurang menyiapkan materi kayak semaksimal aku gitu. Nah, itu semua
kita pelajari lagi, kayak oh iya ini kita jadiin bekal untuk next time biar kita itu nggak gagal lagi gitu. Jangan sampai kegagalan kamu ini menyebabkan diri kamu terlalu menyalahkan diri kamu sendiri gitu. Nah, karena apa? Karena kegagalan yang hadir di dalam hidup kamu ini bukan berarti bahwa itu salah kamu sepenuhnya, enggak gitu. Gagal itu wajar, gagal itu istilahnya normal, kita hanya perlu apa? Menerima. Aku udah bilang tadi aku pernah gagal SBMPTN, berakhir dengan kayak aku terlalu menyalahkan diri aku sendiri, dan ternyata efeknya itu gak baik buat diri aku. Makanya aku gak mau sampai kalian juga kayak gitu. Jadi aku saranin jangan terlalu menyalahkan diri kalian sendiri, karena itu efeknya gak baik buat kalian ke depannya. Yang keempat, yaitu dengan menerima kegagalan itu. Seperti yang aku udah bilang sebelumnya, emang menurut aku juga menerima kegagalan adalah salah satu kunci buat kita bisa move on dari gagal itu sendiri gitu. Karena apa? Karena menerima itu susah. Menerima hal-hal yang gak berjalan sesuai dengan keinginan kita itu susah gitu. Aku bisa berani bicara kayak gini karena aku udah pernah ngalamin itu gitu. Tapi susah itu bukan berarti gak bisa. Susah itu bisa asalkan kita mau ngelakuinnya istilahnya. Nah, aku kan tadi bilang bahwa hal yang membedakan kita, hal yang membedakan kegagalan kita dengan kegagalan orang lain adalah bagaimana cara kita dan orang lain menyikapi kegagalan itu istilahnya. Ada orang yang setelah gagal dia tetap stagnan di situ aja gitu kan, nggak berani maju lagi karena dia takut gagal lagi gitu. Ada orang yang setelah gagal dia akhirnya mau buat bangkit dan memperbaiki alasan-alasan kegagalan itu sehingga dia bisa nantinya sukses gitu istilahnya. Itu sama kan guys, kayak mereka sama-sama gagal, yang membedakan bagaimana mereka menyikapi kegagalan itu gitu. Nah itu tergantung kamu mau milih stagnan, tetap di situ-situ aja tanpa mau berubah lagi, tanpa mau berjuang lagi, atau kamu ya udah kamu mau memperbaiki segalanya buat next time nggak mau gagal lagi gitu. Dan yang kelima adalah menyiapkan rencana selanjutnya. Ini penting karena apa? Menurut aku plan atau rencana ke depan itu juga penting untuk kita pikirkan sekarang. Mungkin sekarang ketika kalian tahu kalian gagal SBMPTN, masih ada cadangan-cadangan entah itu kampus swasta, entah itu ujian mandiri gitu kan di PTN gitu. Tapi gimana kalau semua yang udah kalian lakuin, semua yang udah kalian rencanain gagal gitu? Nah ini gunanya atau pentingnya rencana gitu. Namanya manusia kan kita cuma bisa merencanakan ya, hasilnya hanya Allah yang tahu. Nah maka dari itu ketika kalian tahu gagal, entah usaha keberapa kalian gagal gitu, kalian juga harus mikirin lagi kalian nanti ketika kalian gagal tahun ini kayak bener-bener udah nggak bisa daftar di mana-mana gitu istilahnya. Kalian mau gap year kah, atau kalian mau kuliah di kampus swasta kah, atau kalian mau kerja gitu. Itu penting karena apa? Karena menurut aku menyiapkan semua kemungkinan yang terjadi dari sekarang itu langkah yang benar sih. Aku yakin kita semua, kalian semua di sini tuh udah berusaha keras ya demi UTBK SBMPTN tahun ini gitu kan. Ada yang rela gap year tahun-tahun lalu gitu kan. Ada yang rela bimbel sampai luar kota. Ada yang kayak rela tidur 3 jam sehari buat ngerjain latihan soal UTBK, buat belajar UTBK. Istilahnya aku yakin kalian udah berusaha semaksimal mungkin di versi kalian masing-masing gitu. Makanya ketika kalian gagal, gak apa-apa, nangis-nangis aja dulu, kecewa-kecewa aja dulu. Kayak itu normal kok, menunjukkan rasa sedih kita, rasa kecewa kita gitu. Tapi tadi loh, jangan lupa untuk bisa ikhlas, bisa menerima bahwa emang semua rencana yang kita rencanakan itu
seringkali nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Ingat satu hal penting ini yang aku pelajari juga dari semua kegagalan aku yang sudah aku lalui. Allah itu telah memberikan skenario terbaik buat kita di waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat itu kapan? Nggak ada yang tahu, aku nggak tahu, aku yakin kalian juga nggak tahu gitu kan. Jadi kalau kalian ingin menuju waktu yang tepat itu, kalian juga harus berusaha. Nggak mungkin orang yang diam-diam aja bisa dapetin waktu yang tepat itu tuh nggak mungkin. Kayak Allah itu pasti melihat orang itu dari prosesnya juga gitu. Jadi kalau kalian mau mengambil waktu yang tepat di versi kalian, ya kalian juga harus mau berusaha lagi, kalian harus mau bangkit lagi, kalian harus berdoa yang sebanyak kalian bisa gitu. Jadi kalian jangan diem aja nunggu waktu yang tepat itu datang, nggak bakal datang kalau kalian diem. Kalian juga harus berusaha lagi, berjuang lagi buat mencapai waktu yang tepat itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari aku. Aku tahu kalian mungkin udah sumpah gitu ya dengerin kata-kata motivasi dari orang lain atau gimana. Yang jelas satu hal yang aku pelajari juga, kata motivasi yang bagus dari orang lain itu belum tentu mengena dalam hati kita gitu, mengena dalam benak kita istilahnya. Kata motivasi yang benar-benar ampuh buat kita, buat diri kita sendiri, itu yang muncul dari diri kita juga. Kayak, oh iya ya, aku nggak boleh gini, aku nggak boleh gitu, aku harus ngelakuin ini, aku harus ngelakuin itu gitu. Jadi pesan aku, gagal itu wajar. Yang nggak wajar adalah ketika kita nggak bisa belajar dari kegagalan kita. Sekian, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kalian yang mau diskusi boleh banget di kolom komentar. Oh iya, nantikan juga ya video-video aku selanjutnya. Bye-bye.